masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. 2 ekor buaya yang masuk ke permukiman warga ditangkap petugas pemadam kebakaran Kota Palu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu menyelidiki pelaku pembuangan susu kadaluarsa di Mamboro. Cuaca buruk yang melanda perairan Sulawesi Tengah menyebabkan harga ikan melonjak. Menjelang akhir tahun, harga ikan di Kota Palu mengalami kenaikan signifikan. Harga berbagai jenis ikan di pasar tradisional lebih tinggi dibanding harga normal. Ikan ekor kuning yang sebelumnya dijual di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000. Sementara ikan cakalang dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga ini telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Pedagang menyebut kondisi cuaca dengan ombak besar membuat nelayan sulit melaut, sehingga pasokan ikan menjadi terbatas. Sekarang ada naik, itu bagaimana? Lagi naik ini. Naik. Jadi berapa sekarang? Biasa dia, kalau dia normal dia 25. Apa ini lagi naik jadi harga 35 dia. Kalau ikan kuning. Kalau cakalang dia lagi 31 kilo. Ini ikan yang ini? Iya, ini tongkol ini. Sama ikan ini kuning ya? Iya. Kalau apa namanya naiknya sudah dari kapan ini? Sudah ada 2 minggu. 2 minggu ini. Iya. Ada dia kan akhir tahun dia naik ombak, besar ombak. Jadi ada nelayan turun. Selain ekor kuning dan cakalang, harga ikan jenis katombo dan lajang juga mengalami kenaikan. Rata-rata harga ikan di pasar Masomba kini berkisar antara Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Meski terjadi kenaikan, daya beli masyarakat masih terpantau cukup stabil. Pedagang memperkirakan harga akan masih bertahan tinggi sepanjang bulan Desember, seiring meningkatnya permintaan saat momen Natal dan Tahun Baru. Ya, kalau masuk bulan 11 dia pasti agak tinggi karena ombaknya tinggi, harusnya tinggi. Sampai bulan 12 kayaknya. Berarti ikan sekarang berapa rata-rata harganya? Rata-rata itu 45-50. Itu yang jenis apa semua itu? Katombo sedang, katombo besar sama. Oh, lajang juga begitu? Lajang dia 40. Satu yang menyeberang tahun. Kalau bulan 12 kan ada Natalan, ada Tahun Baru, pasti dia naik kan. Tapi prediksinya mau naik lagi nih atau gimana? Tetap naik lagi nih, bulan 12. Kenaikan harga ikan jelang akhir tahun ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang bersahabat, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pedagang memperkirakan harga baru akan kembali stabil memasuki bulan Januari tahun mendatang. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Jalan-jalan ke Kota Palu dan Kabupaten Sigi tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati kuliner khas, salah satunya adalah kacang dipa. Cemilan khas yang terbuat dari ketan hitam dan putih ini terkenal enak dan unik. Selain rasanya yang manis dan gurih, kue ini memiliki tekstur yang kenyal dan nikmat saat digigit. Kacang dipa terbuat dari ketan hitam dipadukan dengan kacang tanah. Kue ini menjadi pilihan favorit masyarakat untuk dinikmati sendiri maupun menjamu tamunya. Kue ini juga cukup laris menjelang hari raya keagamaan maupun perayaan lainnya. Para pengusaha cemilan khas ini meraup cuan di momen tersebut. Apalagi tidak banyak orang di Palu maupun Sigi yang menguasai pembuatan kue tersebut. Musdawati, salah seorang pengusaha kue kacang dipa di Desa Sunju, Kabupaten Sigi, menyebut peminat kue khas ini cukup banyak. Tidak hanya dari Kota Palu, tapi sejumlah kabupaten lainnya, seperti Poso, Banggai, dan Toli-Toli. Rata-rata setiap bulan ia memperoleh pendapatan hingga Rp25 juta. Tahun 2001 kita jual ini di sini.
sini, tapi pertama awalnya itu di toko oleh-oleh sampai sekarang toko oleh-oleh, kemudian swalayan, Grand Hero, PMU, Delta, ada semua. Kita jual ini 20.000. Kalau di sini kita jualnya 20.000, tapi di toko jual antara 25 sampai 30.000. Kalau pengiriman keluar kota sih kita biasa ada orang datang beli, dia bawa ke mana itu, misalnya ke Luwu, ke Poso, ke Toli-Toli. Tapi kalau yang di oleh-oleh pasti sudah keluar kota dia. Atau per bulan? Kita produksi 1 bulan itu kurang lebih berapa? 800 bungkus sampai 1.000. Keberadaan kue kacang Dipa ini tidak hanya menjadi pilihan masyarakat untuk dihidangkan saat hari raya, tapi juga menjadi oleh-oleh khas bagi keluarga maupun tamu yang berkunjung ke Palu dan Sigi. Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menahan 3 tersangka kasus korupsi pembangunan ruas jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Parigi Motong tahun 2023. Ketiga tersangka masing-masing berinisial IS, SA, dan NM akan ditahan selama 20 hari. Ratusan honorer yang menamakan diri Aliansi Honorer Kota Palu berunjuk rasa di halaman kantor Wali Kota Palu Senin pagi. Mereka mendesak pemerintah Kota Palu memperjuangkan nasib P3K paruh waktu yang belum terakomodasi. Satgas Madagoraya gencar melakukan razia untuk mencegah peredaran senjata api ilegal, bahan peledak, amunisi, dan atribut terlarang di wilayah Poso. Razia sekaligus mengantisipasi penyelundupan barang-barang berbahaya lainnya yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Kabel penghubung sirine tsunami dilaporkan hilang dan dicuri orang tak dikenal. Akibatnya sistem peringatan dini tsunami atau Early Warning System di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat mengalami gangguan. Sirine tersebut kini tidak dapat berfungsi sejak 21 November lalu. Sejumlah aset mewah kantor desa Tamainusi dan rumah kepala desa Tamainusi periode 2021-2025 berinisial AH disita Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Penyitaan terkait dengan dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR sejumlah perusahaan tambang di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyojaya, Kabupaten Morowali Utara. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songdong Puasing.